Dulu dielu-elukan, sekarang dituding tidak tahu malu. Jokowi yang katanya petugas partai itu kini malah sibuk bikin partai baru, Super TBK. PDIP panas, relawan Jokowi ngamuk, sampai debat di TV One udah kayak sinetron prime time. Pertanyaannya, Jokowi ini masih loyal atau udah siap jadi bos besar partai baru? Katanya super terbuka, super TBK. Tapi ini partai politik apa IPO di Bursa Efek? Ini Jokowi mau bikin partai rakyat atau kongsi bisnis politik? Dan yang paling penting, kalau benar ini terjadi, Megawati bakal diam atau malah turun tangan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Jokowi ini bikin manuver yang bikin PDIP kebakaran jenggot. Ini manuver catur tingkat dewa. Atau malah langkah blunder yang bakal merusak semua legasi politiknya, politik Jokowi selama ini. Tonton sampai habis karena ini bukan sekedar drama politik. Ini bisa jadi awal dari perang besar di tahun 2029. Wacana Partai Super TBK yang diduga akan dibentuk oleh Joko Widodo ini mencuat di tengah suhu politik nasional yang makin memanas, terutama pasca pemilu 2024. Isu ini menjadi topik panas karena ya menimbulkan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan perpecahan dengan PDIP, sebenarnya bukan hanya dugaan tapi sudah benar-benar pecahan, manuver politik menjelang 2029 hingga ambisi Jokowi untuk mempertahankan pengaruh politiknya setelah lengser dari kursi presiden. Gagasan mengenai Partai Super TBK ini pertama kali mencuat atau muncul ke publik setelah pertemuan antara Presiden Jokowi, ya dulu maksud saya Presiden, dengan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau yang biasa kita kenal, kita sebut sebagai Projo, yaitu Budi Aris Setiadi. Dalam pertemuan itu, Budi Ari itu mengungkapkan bahwa Jokowi memiliki rencana, ini masih rencana, untuk membentuk partai baru yang disebut sebagai Partai Super TBK. Tapi kan pertanyaannya, apakah sekedar itu gitu ya? Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Dan saya yakin wacana pembentukan atau wacana tentang Jokowi yang mau bikin Partai Super TBK ini pasti ada alasan besar di baliknya. Banyak yang menilai bahwa Jokowi itu selama bergabung dengan PDIP terutama itu merasa terkekang, terutama oleh Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai. Dalam berbagai kesempatan kalau teman-teman mengikuti begitu, Megawati kan secara terbuka, secara terang-terangan menegaskan bahwa Jokowi ini hanyalah petugas partai. Sementara itu, keputusan politik Jokowi selama di akhir dia memimpin hingga pemilu kemarin seperti mendukung Prabowo, bukan seperti memang mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Dan itu dianggap sebagai pembangkangan terhadap partai PDIP. Sejumlah relawan Jokowi yang kecewa dengan PDIP mulai mendorong gagasan agar Jokowi membentuk partai baru yang lebih modern, yang lebih terbuka, dan tidak dikendalikan oleh oligarki politik seperti partai-partai yang lain. Kemungkinan dorongan-dorongan itulah yang kemudian memunculkan ide Partai Super TBK. Kalau kalian tahu, TBK ini adalah istilah yang biasanya dipakai dalam dunia korporasi di Indonesia untuk menunjukkan terbuka, yang berarti perusahaan tersebut menjual sahamnya kepada publik, pada masyarakat. Dalam konteks partai politik, Partai Super TBK itu dapat diartikan sebagai partai yang sangat-sangat terbuka, di mana kepemilikan dan pengambilan keputusan partai dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi luas dari anggotanya, bahkan mungkin juga nanti dari masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa selama ini keputusan-keputusan partai yang ada di Indonesia itu diambil secara sepihak oleh ketua partai dan tidak melibatkan anggota sama sekali. Pernyataan ini mengarah pada kritik terhadap sistem kepemimpinan di partai politik yang ada di negara kita Indonesia, khususnya yang masih mengandalkan struktur sentralistik di mana keputusan-keputusan strategis itu berada di tangan ketua umum atau elit partai. Jika gagasan Partai Super TBK benar-benar dimaksudkan untuk menciptakan partai yang lebih demokratis, lebih berkualitas, dan lebih transparan,
Maka ini bisa menjadi sindiran keras terhadap model kepemimpinan partai-partai tradisional seperti misalnya nih, Partai PDIP, di mana setiap keputusan menurut saya ya terlalu sentralistik di tangan ketua umum yang sudah menjelma seperti dewa. Bahkan mungkin bukan hanya partai yang saya sebutkan tadi. Selama ini itu udah banyak keputusan-keputusan partai besar yang dibuat tanpa konsultasi luas dengan anggota atau kader di tingkat bawah, di tingkat daerah. Keputusan seperti penunjukan calon presiden, strategi kampanye, hingga arah koalisi politik itu seringkali datang dari instruksi satu arah. Maka jika partai Super TBK benar-benar dibentuk dan menjadi kenyataan dengan sistem yang lebih terbuka, misalnya lebih transparan, misalnya pemilihan ketua partai melalui sistem voting langsung dari anggota, maka ini bisa menjadi ancaman bagi partai-partai yang masih mempertahankan gaya lama, gaya kepemimpinan top-down. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar ide revolusioner atau hanya manuver politik Jokowi? Untuk apa? Untuk memastikan dirinya tetap punya kendaraan, tetap punya pengaruh setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, wacana pembentukan Partai Super TBK melahirkan skeptisisme. Apakah ini benar-benar reformasi politik atau hanya strategi branding baru? Para relawan Jokowi sebenarnya ya terbelah atas munculnya gagasan pendirian Partai Super TBK ini. Ada yang mendukung penuh gagasan ini dan melihatnya sebagai jalan bagi Jokowi untuk lepas dari bayang-bayang partai sebelumnya. Namun sebagian yang lain merasa bahwa langkah yang diambil Jokowi justru menunjukkan bahwa Jokowi sendiri itu tidak tahu balas budi kepada partai yang sudah membesarkan dia sebelumnya. Nah, ketegangan ini bahkan memuncak dalam perdebatan panas di salah satu TV antara relawan Jokowi dan kader PDIP. Kader PDIP menuding Jokowi itu tidak tahu malu. Sementara relawan balik menyerang dengan menyebut kalau PDIP itu udah usang dan tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang. Dalam perdebatan tersebut, perwakilan PDIP mengkritik langkah Jokowi yang dianggap tidak setia kepada partai yang telah mengusungnya. Mereka menilai bahwa rencana pembentukan partai baru yang saya sebutkan tadi, Partai Super TBK, menunjukkan kurangnya rasa hormat dan loyalitas kepada partai PDIP. Sebaliknya, relawan Jokowi berpendapat kalau PDIP itu telah kehilangan arah dan tidak lagi mewakili aspirasi rakyat. Mereka menekankan bahwa pembentukan partai baru ini adalah upaya untuk menghadirkan politik yang lebih segar dan sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan era. Perdebatan ini mencerminkan adanya ketegangan yang lebih luas antara pendukung Jokowi dan PDIP, terutama setelah munculnya isu-isu seperti tudingan PDIP terhadap Jokowi terkait pengiriman utusan untuk meminta agar dirinya tidak dipecat dari partai. Dan Jokowi sudah menepis tudingan tersebut. Kalau saya kembali lagi ke konsep pengelolaan Partai Super TBK, rasa-rasanya memang tidak ada di dunia ini partai yang sepenuhnya terbuka, layaknya perusahaan terutama. Kalaupun mungkin ada, itu ya hanya Partai Super TBK nanti satu-satunya di dunia ini. Kalau kita kulik, memang ada beberapa partai politik di dunia yang menerapkan sistem kepemimpinan lebih terbuka dan demokratis, meskipun tidak sepenuhnya seperti yang terkonsep dalam Partai Super TBK yang dijanjikan bakal dikelola layaknya perusahaan publik. Misalnya Partai Piraten atau Pirate Party yang menggunakan sistem liquid demokrasi, di mana anggota dapat memilih langsung atau mendelegasikan suara mereka ke orang lain yang lebih kompeten dalam suatu isu. Keputusan diambil secara kolektif dan menggunakan digital, bukan hanya oleh elit partai, dan setiap anggota itu bisa ikut serta dalam pembentukan kebijakan partai. Itu artinya, jika benar-benar diterapkan, Partai Super TBK bisa menjadi inovasi baru di Indonesia karena akan menjadi partai pertama, partai satu-satunya
yang mengelola keuangannya secara terbuka dan transparan seperti perusahaan publik. Partai Super TBK itu bakalan memberikan hak suara lebih besar kepada anggota, bukan hanya elit-elit partai, dan memungkinkan investor atau publik berinvestasi dalam partai jika benar-benar menerapkan sistem mirip perusahaan terbuka. Artinya, rakyat juga bisa jadi investor politik, bukan cuma memilih, tapi juga berhak atas dividen kekuasaan. Oligarki politik itu bisa juga beli saham mayoritas dan mengontrol keputusan-keputusan partai. Dan yang jelas, debat politik nanti bakalan berubah menjadi analisis saham. Jadi, Partai Super TBK ini beneran inovasi baru atau cuma gimmick politik baru? Tapi, kalau beneran terjadi, tantangannya sebenarnya ya juga besar gitu ya, sangat besar bahkan. Dimana hukum di Indonesia itu tidak atau belum mengatur partai politik sebagai perusahaan publik. Transparansi yang terlalu tinggi itu juga nanti bisa menyulitkan strategi politik yang seringkali membutuhkan fleksibilitas. Dan resiko besar di mana partai ini, Partai Super TBK, bisa saja nanti dikuasai oleh oligarki ekonomi jika kepemilikan saham partai bisa dibeli oleh investor besar. Ini baru tahun 2025, tahun 2029 itu masih jauh, tapi drama politik itu udah semakin panas. Dari kasakusuk Partai Super TBK hingga debat sengit antara relawan Jokowi versus kader PDIP, kita disuguhi tontonan politik yang makin hari makin absurd. Lucunya, dulu Jokowi itu dielu-elukan sebagai anak emas PDIP, tapi sekarang malah dituding tidak tahu malu, tidak tahu balas budi. Sementara itu, relawan Jokowi yang dulu berjuang atas nama rakyat kini sibuk bertarung demi entitas politik baru yang bahkan belum jelas bentuknya. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar perjuangan untuk rakyat atau cuma perebutan kekuasaan di antara elit yang haus akan pengaruh? Atau jangan-jangan ini semua hanya sinetron politik episode terbaru, di mana yang berantem elitnya, tapi yang kena dampak seriusnya tetap rakyat kecil. Ya kalau rakyat cuma jadi penonton, yang kaya tetap penguasa, yang miskin tetap disuruh sabar. Silahkan simpulkan sendiri. Yang jelas, kalau benar-benar Jokowi nanti bikin Partai Super TBK, kita tinggal tunggu aja IPO politik pertama di dunia. Oke, segitu dulu dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian terus bisa memperoleh update dan dinamika politik Indonesia terbaru. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.